Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk rajin mencuci tangan. Bila keluar rumah jangan lupa menggunakan masker ya. Sudah siap untuk belajar? Dipersiapkan terlebih dahulu buku dan alat tulismu. Jangan lupa sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar dipermudah dalam menerima ilmu pengetahuan. Bila sudah siap, kita mulai ya. Hari ini kita akan membahas mengenai karya seni patung. Karya seni rupa dibagi menjadi dua, yaitu karya seni rupa di 2 dimensi dan karya seni rupa 3 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi hanya memiliki lebar dan panjang, sedangkan karya seni rupa 3 dimensi memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Contoh dari karya seni rupa 2 dimensi adalah lukisan dan batik. Kemudian, karya seni rupa 3 dimensi contohnya adalah karya seni rupa patung. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini, mengenai karya seni patung. Patung memiliki panjang, lebar, tinggi, serta dapat dilihat dari berbagai arah. Fungsi dari patung dibagi menjadi 5, yaitu patung religi, kemudian patung monumen, patung arsitektur, patung dekorasi, dan yang terakhir adalah patung seni. Nah, kelima fungsi patung ini akan kita bahas selanjutnya. Fungsi patung yang pertama adalah patung religi. Patung religi ini sebagai sarana untuk beribadah. Seperti pada gambar yang Ibu tunjukkan, itu ada patung yang terdapat di Candi Borobudur. Ada yang sudah pernah ke Candi Borobudur? Kemudian patung monumen. Patung monumen ini biasanya untuk mengenang jasa para pahlawan, seperti patung monumen yang ada di Monumen Pancasila. Kemudian yang ketiga adalah patung arsitektur yang bertujuan untuk pelengkap konstruksi bangunan. Nah, contohnya ada di gambar itu, ada patung yang untuk melengkapi sebuah bangunan. Setelah itu ada patung dekorasi yang bertujuan untuk menghias, sebagai penghias suatu bangunan ataupun taman. Kalau di dalam contoh gambar tersebut itu patung yang menghiasi taman. Selanjutnya adalah patung seni. Nah, patung seni ini hanya dinikmati dari keindahan bentuknya, seperti contoh pada gambar tersebut. Selanjutnya, berdasarkan bentuknya, patung itu dibagi menjadi 2, yaitu patung figuratif dan patung non-figuratif. Patung figuratif itu adalah patung yang menyerupai bentuk alam, seperti menyerupai manusia, menyerupai hewan, maupun menyerupai tumbuhan. Contoh patung Insinyur Soekarno. Kemudian ada patung bunga matahari dan patung gajah. Selanjutnya adalah patung non-figuratif atau yang bersifat abstrak, tidak mengikuti bentuk alam. Nah, itu contohnya ada 2 gambar ya di situ, contoh dari patung non-figuratif. Selanjutnya, bahan pembuatan karya seni patung. Nah, bahan pembuatan karya seni patung ini dibagi menjadi 2. Ada patung dari bahan yang lunak, ada juga dari bahan yang keras. Untuk patung yang terbuat dari bahan lunak itu lebih mudah dibentuk dan sifatnya ya lunak. Sedangkan untuk bahan keras sifatnya itu keras dan lebih sulit untuk dibentuk. Contoh dari bahan lunak dalam pembuatan patung adalah seperti tanah liat, lilin, sabun, ataupun plastisin. Nah, kalau untuk membuat patung dari tanah liat itu harus bersih dari rumput maupun kerikil atau batu-batuan kecil. Nah, selain itu juga jangan terlalu keras ataupun terlalu lembek. Dalam pembuatan patung yang terbuat dari tanah liat itu memerlukan proses pengeringan yang cukup lama, tetapi keuntungannya adalah mudah untuk dibentuk. Sedangkan untuk bahan yang keras itu sulit dibentuknya. Contoh patung yang terbuat dari bahan keras yaitu patung dari batu,
kayu maupun dari marmer. Selanjutnya, alat pembuatan karya seni rupa patung. Nah, alat dari pembuatannya juga dibedakan antara bahan yang lunak dengan bahan yang keras. Alat yang digunakan untuk pembuatan patung dengan bahan lunak itu seperti butsir, meja putar, dan juga cetakan. Sedangkan alat untuk membuat patung dari bahan keras yaitu amplas, pahat maupun palu. Nah, demikian penjelasan dari Ibu. Apakah sudah paham? Bila sudah paham, kita lanjutkan untuk mengerjakan tugas di buku Bu Pena halaman 22 nomor 1 bagian A sampai C ya. Bila sudah selesai bisa dikumpulkan, difoto lalu dikirimkan ke WA. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.